Bapak Ibu di gelar bicara ini atau disebutnya sharing begitu ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya Bapak Ibu kenalkan nama saya Juniawati dulu yang akan memandu jalannya kegiatan ini selama kurang lebih 1 jam ya Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi, kita akan sharing, mendengarkan inspirasi luar biasa dari ketiga guru hebat ini yang tentunya akan berbagi pengalaman dan karya inovatif yang sepertinya sudah nampak di depan gitu ya Bapak Ibu. Nah sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan kami beri kesempatan dengan waktu 5 menit saja untuk presentasi. 5 menit cukup ya Bapak Ibu, nanti akan bergantian begitu, mulai dari Bapak diakhiri dengan Ibu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 20 menit dari Bapak Ibu penilai yang ada di samping. Kemudian Bapak Ibu nanti akan diakhiri juga dengan sesi diskusi interaktif bersama Bapak Ibu audiens. Jadi nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu audiens untuk memberikan pertanyaan untuk ketiga guru hebat di depan ini Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk memulai presentasinya. Kami mulai dari Bapak dulu, Pak Fajir Amin. Mungkin bisa perkenalan dulu ya. Baik, 5 menit dari sekarang. Dipersilakan. Kenapa? Jangan ditunggu. Oh jangan dulu, oke mau persiapan dulu. Mohon izin saya bagian ini sebentar. Oh oke. Boleh, oke. Sebentar. Tidak ada tangga. Saya ini bagikan sebentar. Bapak Ibu tolong dibantu bagikan. Bapak Ibu Dewan Juru dikasih. Bapak Ibu dikasih. Pak Haji dari mana Pak Haji? Ya, terima kasih Bu. Saya dari SMA 1 Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Oh, oke, dari Banten. Oke, Ya. sudah siap Bapak? Insya Allah siap. 5 menit mulai dari sekarang. Oh, Sebentar. Ibu Ruby. filenya Bu Ruby. Semalam. Tadi malam. Filenya sudah tadi malam, katanya sudah dikirim. Sudah siap Pak Haji? Kami berikan kesempatan. Ini kayak gitu Insya Pak. Allah bisa. Ini kayaknya tegang ya Bukan. sampai poin Ini dipakai buat kick ya. Ini wajib order. Oke, baik silakan Bapak. Bapak Ibu, Bapak mohon izin saya mengenal ini dan mohon izin saya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar lama. Cakep. Ke pasar lama belinya durian. Cakep. Mohon izin saya memang stok lama, tapi insya Allah materinya nggak akan kalah keren. Kesana kemarin ke Banjarmasin. Cakep. Bapak Ibu Dewan Juri, mohon izin. Di depan saya mencoba membawakan praktik baik saya berjudul Disonpan Litera berbasis Android. Ya, Disonpan Litera berbasis Android ini merupakan akronim dari pembelajaran diferensiasi melalui pembuatan short movie nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan literasi numerasi. Ya, ini hanya sekedar perkenalan saja. Nama saya Fajir SPD MSI, saya guru. Insya Allah saya pernah berprestasi juara 1 Bidang Konstitusi, prestasi tingkat provinsi Banten dan nasional. Kemudian tahun ini di awal kemarin saya berprestasi di P3C Award 2024. Terima kasih Bapak Ibu dan juri. Di sini saya membawakan di Sultan Litera itu ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, implementasinya. Seperti apa praktik baik ini mengimplementasikannya. Kedua, aplikasinya. Di depan Bapak Ibu sudah saya sebarkan barcode yang ada di depan ini sama saja ya. Itu nanti tinggal di scan, nanti akan keluar aplikasi yang dimaksud. Pertama saya akan jelaskan implementasi di Sultan Litera. Nah, mengenai di Sultan Litera ini diawali dari sebuah peran saya sebagai guru pamong dalam proses PPG. Ya, dimana dalam sebagai guru pamong tersebut dalam PPG kita tahu bahwa ada 2 sumber daya manusia dalam PPG, ada dosen, ada tenaga pendidikan. Dosen dibantu guru pamong. Di sanalah fungsi dan peran saya. Sebagai guru pamong saya bertugas mendampingi, membimbing dan mengevaluasi peserta PPG. Yang kemudian di dalamnya 3 hal kegiatan saya.
yaitu terlibat dalam pendalaman materi 1 minggu kurang lebih, pengembangan perangkat pembelajaran kurang lebih 2 minggu, kemudian praktek pembelajaran inovatif kurang lebih atau PPL 2 mingguan lebih, terjadi selama 2 siklus. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi ini juga penting ya, kan? Makanya saya melakukan rapat baik ini. Yang ketiga, ada secara komprehensif itu studi dari PISA bahwa Indonesia 10 tahun ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan, dan hasil PISA juga memperlihatkan penurunan hasil dari belajar secara internasional. Lalu 2018 sampai 2022 di sini Indonesia mengalami kenaikan hanya 5 sampai 6 posisi. Yang keempat, Indonesia itu mengalami pandemi COVID di dunia internasional juga, makanya terjadilah loss learning, butuh pendidikan pembelajaran seperti yang saya terapkan ini. Kemudian keempat, berdasarkan hasil beberapa pendidikan di sekolah saya, ternyata hasil literasi itu yang termasuk kategori rendah. Makanya saya munculkan pembelajaran yang saya ambil sekarang, yaitu di Soal Litera. Yang kelima, dari hasil PBD SMA 1 Keramat Batu juga diketahui bahwa kita perlu peningkatan kompetensi dan lain-lainnya ya. Kemudian tantangannya, Pak Bu, pembelajaran di Soal Litera ini belum pernah diterapkan dimanapun. Seluruh Indonesia, Bapak Ibu bisa cek di Google dan lain-lain. Kemudian khususkan tentang Pancasila, lalu kita literasi numerasi, lalu ini korelasi langsung dengan tujuan profil pelajaran Pancasila, tujuan pendidikan nasional. Nah, sebagai peran guru kita mengedepankan suara siswa. Makanya di sini saya cuma bukan berdasarkan dari hasil kerja saya di BPK, tapi juga berdasarkan suara siswa, pilihan siswa dan kepemilikan murid. Ini barcode seperti ini berarti menunjukkan bukti dukung yang saya terapkan, yang saya siapkan. Nah, tantangannya dalam implementasi, 1, lakukan pembentukan tim. Pelatihan, proses kreatif. Di sini proses kreatif membuat literasi di sini kumpul semua di Pak Bu. Kemudian produksi, pembuatan film, pasca produksi, edit, penayangan, sharing semua, bahkan orang tua siswa. Lanjut, kemudian ini hasil implementasinya, bukti-buktinya, dan ini dampaknya saya sebarkan lalu. Mohon maaf, kebetulan saya ketua MGP di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, MGP Pendidikan Pancasila saya. Jadi saya sebarkan melalui kegiatan di MGP untuk praktik baik ini. So Banten ya, mohon maaf. Kebetulan saya ketuanya. Kemudian ini data-data web program pendidikan, dan ini hasil implementasi praktik baik berdasarkan data yang awalnya hanya poin itu 18-15, setelah dilakukan proses akhir setelah pembelajaran ini memunculkan kenaikan signifikan. Alhamdulillah akhirnya positif. Nah, ini dampak di Soal Litera. Siswa lebih semangat, motivasi bagus, lebih paham dalam melaksanakan pembelajaran, menggunakan guru melaksanakan pembelajaran, dan dapat diakses melalui HP Android. Wali murid dapat memantau pembelajaran anak Android, kemudian sudah didiseminasikan. Nah, terakhir ini Pak Bu refleksinya, ternyata bermanfaat sekali ya. Satu persatu ini dukungan dari teman-teman sangat perlu. Yang terakhir, mohon maaf, langkah menggunakan aplikasinya, Bapak Ibu itu ada di handphone. Ketika menggabung ke handphone ini, lalu kemudian Google terapkan ini, 3 titik aplikasi ini lalu diinstal, akan nanti muncul begini. Nama aplikasi Android yang nanti setelah diinstal jadinya begini. Ya, nanti tampilannya begini. Mohon maaf sementara karena masih approve, jadi ini saya masih setting gambar, ada gambar saya, jamuri dan lain. Nanti setelah jadi, insya Allah saya sedang mendaftarkan di Google Play Store. Jadi insya Allah nanti sedang proses Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajin atas pemaparannya. Ini menarik sekali. Jadi Bapak masuk ke kategori guru pamong ya Pak Fajin ya sebetulnya. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke Ibu Dini, begitu ya, Bu Dini ini juga dari Cianjur, begitu ya Bu Dini. Oke, baik Bu Dini, kami beri waktu. Baik, kalau begitu Bu Dio, kami serahkan waktu 5 menit. Oh, ada yang harus diserahkan dulu kepada tim penilai Raden Ajeng Kartini, gitu ya. Oke, baik, silahkan Bu Dio di ke atas ke bawah kan? Oke, kalau tidak bisa nanti bisa bilang next, nanti dibantu oleh operator untuk memindahkan. Baik, kepada perwakilan kelompok dari Raden Ajeng Kartini sudah itu sudah. Ini Bu Dini dulu atau Bu Dio? Sepertinya Bu Dio dulu saja karena Bu Raden Ajeng Kartini sudah siap gitu. Oke, kita masuk ke perwakilan dari Raden Ajeng Kartini. Yang Raden Ajeng Kartini mana suaranya?
Oke, baik kalau begitu kok serahkan 5 menit kepada Bu Dio. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Deep learning, mindful learning, meaningful learning, joyful learning. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu tim penilai, perkenalkan. Saya Dio Koni Putri. Saya berasal dari Jawa Timur. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Pada kesempatan ini saya bertemu dengan guru-guru hebat. Saya ingin menyampaikan praktik baik saya yang berjudul Penerapan BABE. Belajar dan bermain melalui EduPlay dengan model pembelajaran Project Based Learning. Next Pak Bima, mohon maaf, mouse-nya bermasalah. Nah, hal yang melatar belakangi saya yang pertama yaitu pendidikan berperan sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pembelajaran diferensiasi, yang mana guru dapat berbagi praktek baik dengan peserta didik melalui berdasarkan dengan minat belajar, kebutuhan, dan lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu guru diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir yaitu teknologi informasi, khususnya pada media pembelajaran yang berbasis games. Solusi yang saya tawarkan yaitu menerapkan BABE, belajar dan bermain melalui EduPlay dengan model pembelajaran Project Based Learning. Situasi yang terjadi pada kelas 81 khususnya pada mata pelajaran IPS, peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini saya dapatkan berdasarkan tes asesmen awal melalui Google Form. Berikut ini hasilnya Bapak Ibu. Situasi selanjutnya yaitu peserta didik sering mengalami rasa bosan, lingkungan belajar yang kurang nyaman. Bahkan di sini guru kerap sekali menjadi penyebab rendahnya motivasi pada peserta didik. Tantangan yang saya hadapi ada 4. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi yang kurang maksimal, bahan ajar, media sosial, dan LKPD yang masih terbatas, peserta didik tidak fokus, hingga penggunaan HP yang terus-menerus untuk bermain game dan media sosial lainnya. Saya memanfaatkan model pembelajaran Project Based Learning pada praktik baik saya, yang mana diawali oleh tes asesmen awal. Hasil dari tes ini digunakan untuk membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemampuannya. Selanjutnya, guru akan memberikan materi dan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada EduPlay. Setelah itu peserta didik akan memilih dari 18 permainan yang ada manakah yang ingin mereka buat. Secara individu, peserta didik akan membuat pertanyaan, kemudian dikelompokkan di dalam satu kelompok, dikumpulkan dan diinputkan ke dalam permainan EduPlay yang telah dipilih. Nah, pada tahap demonstrasi, link akan dikirimkan melalui grup WA, akan dikerjakan oleh kelompok lain. Guru tidak lupa selalu memonitoring untuk pelaksanaan proyek ini. Dan selanjutnya melakukan evaluasi refleksi setelah game dilakukan. Tidak lupa juga pada akhir pembelajaran saya melakukan penilaian individu, yang mana terdapat 3 jenis berdasarkan dengan permainan yang berbeda, materi yang berbeda, dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut. Nah, saya telah membuat panduan singkat. Ini saya membawa beberapa, nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu yang beruntung bisa diterapkan di sekolahnya. Panduan ini memang khusus saya buat, bisa nanti dibaca secara cetak dan ini ada barcode-nya. Saya juga telah membagikan sebagai bukti karya saya di PPM. Harapan saya Bapak Ibu yang ada di sini dan di luar sana bisa menerapkan pembelajaran BABE pada sekolahnya masing-masing. Berikut dokumentasi aksi. Jadi ini adalah hasil-hasil permainan yang telah dibuat oleh kelompok-kelompok yang ada gambarnya. Kata itu namanya Froggy Jumps dan itu yang paling disukai anak-anak. Kemudian demonstrasi dan ini hasil penilaian akhir. Refleksi hasil dan dampak. Tentunya peserta didik merasa sangat senang, merasa bangga bahwa mereka dapat membuat suatu permainan dan bisa dimainkan oleh kelompok yang lainnya. Dan desain pembelajaran ini, penerapan BABE telah dilakukan oleh guru di sekolah saya pada mata pelajaran IPA. Pada banner juga telah diterapkan di pembelajaran PKN. Jadi desain pembelajaran ini tidak terbatas oleh mata pelajaran, tidak terbatas oleh tingkat, mulai dari SD, SMP, SMA bisa menerapkan. Bahkan mahasiswa bisa
terinspirasi oleh judul saya apabila ingin dilakukan penelitian. Dan bukti keberlanjutan saya juga telah melakukan pembelajaran ini menerapkan di kelas 8 dan 9. Saya juga telah melakukan webinar melalui PMM, webinar yang difasilitasi oleh MBMP IPS. Selanjutnya untuk kedepannya saya juga akan melakukan diseminasi di MBMP Mapel yang lainnya. Alhamdulillah karena sudah ada masuk beberapa undangan, jadi harapan saya praktek baik saya ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Kata-kata terakhir dari saya, perkembangan teknologi bukanlah penghambat, melainkan jembatan yang menghubungkan kita pada ilmu pengetahuan. Dengan pendampingan dan bimbingan guru yang tepat, penggunaan HP dalam pembelajaran dapat menghidupkan minat dan motivasi belajar siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, oke, kepada Ibu Dini dari perwakilan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mana suaranya? Oke, baik Ibu Dini, saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Izinkan saya untuk membagikan praktik baik yang telah saya laksanakan dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi Menggunakan Media Pembelajaran Beku, Benua dalam Bus. Saya saat ini bertugas di SD Negeri Baros yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Next. Oke. Situasi di sekolah saya itu, di kelas saya yang pertama, peserta didik yang sangat beragam sehingga membuat saya sebagai pendidik untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu pembelajaran masih terasa monoton, di mana peserta didik motivasinya jadi menurun dan juga hasil belajarnya juga tidak maksimal. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik senang bermain gadget. Saya mengajar di kelas 6, rata-rata siswa saya itu sudah memiliki handphone. Nah, mereka itu sering bermain games dan juga bermain sosial media. Sehingga saya sebagai guru harus bisa mengintegrasikan penggunaan gadget mereka dalam pembelajaran. Next Pak. Dan ada pun tantangan dalam melaksanakan praktik baik saya ini, yaitu di mana penggunaan gadget dalam pembelajaran itu terkadang tidak sesuai dengan tujuannya. Kadang anak itu membuka aplikasi lain seperti TikTok dan juga games-games yang mereka miliki. Oke, selanjutnya Pak. Nah, ada pun aksi yang saya laksanakan. Yang pertama diawali di pra pembelajaran dan juga pelaksanaan pembelajaran. Nah, sebelum pelaksanaan pembelajaran saya melakukan identifikasi di asesmen awal, yaitu untuk melihat kemampuan awal peserta didik di materi IPAS, dan juga saya membagi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan, gaya belajar peserta didik dan juga minat belajar peserta didik dalam materi IPAS tentang benua di kelas 6. Selanjutnya Pak. Oke. Selanjutnya saya juga merencanakan pembelajaran, merencanakan asesmen dan juga media pembelajaran buku yang bisa Bapak Ibu lihat di depan Bapak Ibu. Ini adalah media pembelajaran yang saya buat. Medianya simple tapi bermakna bagi peserta didik, di mana setiap sisi di kubus ini memiliki barcode yang berbeda-beda sehingga mereka bisa mengeksplorasi materi pembelajaran sesuai dengan minatnya masing-masing. Selanjutnya. Oke. Pada pelaksanaan pembelajaran diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan juga anak-anak berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing yang tadi sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, berdasarkan gaya belajar dan minat belajarnya, dan juga diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk itu diserahkan kepada peserta didik masing-masing. Mereka bisa memilih materi yang ingin dipelajari dan juga mereka bisa menggunakan proses belajar, menggunakan gaya belajar yang mereka senangi, serta mereka bisa menghasilkan produk yang berbeda-beda dari pembelajaran tersebut. Dan langkah terakhir yaitu evaluasi pembelajaran, di mana setiap kelompoknya itu ada kuis. Di sisi kubus ini ada kuis, setiap kelompoknya berbeda-beda sesuai kemampuan peserta didik. Selanjutnya Pak.
Oke. Adapun refleksi dari aksi yang telah saya laksanakan yaitu kebutuhan belajar peserta didik jadi terpenuhi sepenuhnya dan juga pembelajaran lebih bermakna, anak-anak menjadi lebih senang dan menyenangkan belajarnya, serta hasil belajar dan juga motivasi belajar peserta didik menjadi meningkat. Selanjutnya, oke. Adapun umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan guru sejawat dan juga wali murid pengaruh ke arah yang positif, di mana dengan adanya aksi yang saya laksanakan itu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga bisa menginspirasi bagi rekan guru sejawat. Ya, mungkin ini saya juga sudah melaksanakan diseminasi di akun YouTube saya dan juga saya sebagai guru di sekolah saya membagikan kepada rekan-rekan yang lain di kegiatan komunitas belajar yang sering dilaksanakan setiap 1 minggu sekali dan juga saya share ke grup pengibasan sekolah penggerak. Ya, mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplaus buat Bapak Ibu guru hebat yang sudah mewakili 3 kelompok begitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu guru hebat yang inspiratif dan tentunya bermakna terkait mengenai hasil best practice-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari Bapak Ibu penilai untuk tentunya menggali lebih dalam karya yang telah dipresentasikan oleh Pak Faji, Bu Dini, dan Bu Dio. Faji. Oke, baik. Dalam kurun waktu 20 menit saya langsung berikan kepada Bapak Fuad dulu. Oke, baik, silakan Pak Fuad. Terima kasih Bu Yuni ya. Bapak dan Ibu guru yang hebat, selamat Bapak sudah sampai di Jakarta ya. Luar biasa. Apa kesannya kira-kira ini? Ya. Baik, menarik apa yang disampaikan oleh 3 panel di depan. Yang pertama Pak Fajin ya. Pak Fajin, Betul. guru apa? Guru Bamo. Guru Bamo. Oh. Ya, guru Bamo. Bidangnya apa Pak? Bidangnya saya pendidikan Pancasila. Pancasila. Kemudian yang kedua tadi Budio ya, urutannya Budio dari guru Darja. Darja. Bidangnya IPS. IPS. Baik. Selanjutnya Ibu Dini ya. Ya, Baik. Dari tiga-tiganya luar biasa, Bapak dan Ibu ini sudah mewakili dari 3 guru seluruh Indonesia. Selamat Bapak ya, tepuk tangan buat Bapak ini. Saya ingin menggali pada hal yang praktis saja. Bapak dan Ibu belajar di era milenium ya hari ini, di era generasi Z, di mana teknologi dan informasi menjadi peran, bahkan menjadi tulang punggung seolah-olah di sana. Coba Bapak Ibu tanya, murid atau Bapak Ibu sekalian, yang dicari bukan suami atau istrinya, yang pertama dicari adalah mana gadget saya, benar nggak? Benar. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dari konteks apa yang disampaikan Bapak bertiga saat Bapak Ibu bertiga ini, dirangkum saja dijawabnya masing-masing, kasih versi dan persepsinya. Kira-kira bagaimana dan seperti apa Bapak dan Ibu menempatkan teknologi dan informasi, terutama keberadaan gadget ini dalam proses pembelajaran? Tahu-tahu tadi Pak Haji sudah menerapkan dalam konteks pembelajaran, ya. Pak Haji fokus mungkin apakah karya Bapak ini sudah didaftarkan hak patennya atau hak hakimnya sudah tambahan, ya. Nanti Ibu ini ya. Nah, ini media kan ya Ibu gunakan ya. Dan ini ada versi online-nya atau hanya ini sebagai media? Ya, hanya itu. Nah, baik. Kemudian yang Ibu Dio juga sama. Dio itu menerapkan model pembelajaran proyek ya, SBAB ya. Nah, jadi pertanyaannya satu, kira-kira Ibu Bapak menempatkan teknologi dan informasi itu dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Apakah itu satu-satunya media yang kemudian menjadi tulang punggung mengajar atau ada aspek lain? Karena ingat, semaju-majunya zaman tetap faktor-faktor yang lain, culture, kemudian faktor hubungan antara manusia itu penting. Saya ingin tahu pendapat.
Oke. Terima kasih banyak Pak Fuad. Ini memang menarik tiga Bapak Ibu guru hebat ini sama-sama berbau teknologi. Gitu. Nah pertanyaannya Pak Fuad, silakan siapa dulu jawab? Pak Kaji. Oke, silakan Pak Kaji. Oh, ini. Ditambah sudah dihangkaitkan atau belum gitu ya selain pertanyaan itu. Terima Silakan. kasih. Saya awali dari sebuah teori dari Ramsey bahwa salah satu ciri jika warga negara ini disebut warga negara yang cerdas dari Resi ya, menyebutkan bahwa adalah warga negara itu memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu ciri warga negara yang cerdas, sekali lagi, jika ingin disebut warga negara yang cerdas maka harus memiliki yang pertama itu kata Resi, itu adalah memiliki kemampuan memperoleh informasi, teknologi dan komunikasi serta menggunakan TIK itu sendiri. Itu salah satu, itu yang pertama tuh menurut beliau gitu ya. Jadi peran teknologi di sini menurut saya mohon izin Bapak Ibu, jadi sangat penting. Kenapa? Karena di masyarakat 5.0 ataupun di era evolusi industri 4.0 sekarang 4.0 itu sudah menjadi sebuah keharusan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa membendung zaman. Bapak Ibu mohon maaf, yang ada menurut saya pribadi berdasarkan literasi dan berdasarkan pengalaman di lapangan, kita tidak bisa membendung teknologi, tapi kita bisa men-sharing teknologi, kita bisa mensaring, dalam arti mensaring itu ambil yang baiknya, hilangkan yang buruknya. Sama seperti internet, Bapak Ibu mau buruk bisa, mohon maaf, pornografi dan lain bisa digunakan, tapi jika untuk hal-hal positif berbagai informasi bisa digunakan. Nah, bagaimana peran yang lainnya selain teknologi? Sangat penting Pak, sesuai dengan pembelajaran yang saya ambil juga, pembelajaran Pancasila, pendidikan karakter dan nilai dan karakter itu sangat penting Pak. Makanya saya coba mengkolaborasikan bagaimana supaya anak-anak nggak bosan belajar tentang karakter, tentang nilai, karena umumnya mohon maaf Bapak teoritis banyaknya Pak di lapangan itu. Makanya saya coba bertahun-tahun sebetulnya mencoba menerapkan ini Bu, tapi hanya tahun ini yang memang saya coba benar-benar berdasarkan data dan yang lain. Akhirnya saya ketemu beberapa mencoba short movie itu, ketemulah pembelajaran di Sopan Litera ini yang saya kolaborasikan dengan aplikasi yang saya coba bentuk dalam bentuk Android supaya anak-anak merasa ringan, supaya senang Pak. Karena kalau anak belajar teori depan ataupun metode standar, mohon maaf saya sebut standar, karena umumnya kan paling kita mau pelatih learning dan lain-lain, itu sudah umum. Jadi begitu Bapak, menurut saya sangat penting peran teknologi informasi dan kita juga harus bisa mengkolaborasikan itu dengan keinginan dan harapan siswa. Baik, terima kasih Pak Kaji. Ini sudah dihangkaitkan belum Pak? Sudah dihangkaitkan? Oh iya, mohon maaf. Sedang proses satu proses HKI karena kebetulan saya juga mohon maaf Bapak, saya juga penulis, saya menulis 24 buku pelajaran. Jadi saya sedang memproses HKI, kemudian saya coba sedang daftarkan di Google Play Store. Jadi masih berproses karena waktunya lama. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaji. Selanjutnya Bu Dini. Oke, silakan Bu Dini. Terima kasih. Menurut saya sendiri, peran teknologi dalam pembelajaran ini tentu sangat penting karena di mana sekarang zamannya sudah berdampingan dengan teknologi, apalagi anak-anak zaman sekarang dari bayi saja sudah dikasih teknologi, sehingga kita sebagai guru harus bisa mengintegrasikan teknologi ini dalam pembelajaran. Salah satunya di media pembelajaran yang saya buat sudah saya integrasikan dengan teknologi, yaitu mereka bisa menggunakan aplikasi Google Lens untuk men-scan barcode yang ada di setiap sisinya. Tentu tidak hanya menggunakan media berbasis teknologi saja. Saya sebagai guru juga menyediakan bahan ajar berupa textbook dan juga media konvensional lainnya yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk proses pembelajaran yang menunjang pembelajaran sehingga bisa lebih bermakna dan juga anak-anak bisa lebih luas lagi mengeksplorasi pembelajaran, sehingga kita tidak menempatkan satu-satunya teknologi ini sebagai media dalam pembelajaran, tapi kita mengintegrasikannya dalam pembelajaran sehingga anak-anak yang tadinya senang bermain game, senang bermain sosial media, mereka bisa memanfaatkan HP yang mereka punya dalam pembelajaran sehingga bisa menggunakannya dengan bijak tentu dalam proses pembelajaran. Dan untuk proses hakimnya itu tentu saja
saya akan mendaftarkannya, namun untuk saat ini belum, ya belum. Cuma nanti kedepannya, insya Allah saya akan daftarkan. Oke, baik, terima kasih Bu Dini. Ya, selanjutnya silakan Bu Dio. Terima kasih Bu. Satu yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu guru semua di sini, kurikulum boleh berubah tapi guru tidak. Jadi harapannya apapun kurikulumnya berganti-ganti, tapi kita tetap guru, hakikatnya itu apa harus kita pegang, yang pertama. Selanjutnya, ketika ada perkembangan teknologi seperti mungkin yang sudah dijelaskan, kita tidak perlu menolak. Tapi sebagai guru kita harus bisa mendampingi, membimbing para siswa bagaimana memanfaatkan ini dengan sangat bijak. Maka dari itu untuk penerapan BABE ini saya tidak lepas dari model pembelajaran yang inovatif. Jadi saya kombinasikan, saya kolaborasikan dengan PJBL. Yang mana produk akhirnya nanti itu yang membuat itu anak-anak bukan gurunya. Kalau guru sudah bisa itu biasa. Guru pintar sudah memang kita dipukul dan ditiru. Kalau dia begitu. Tapi kita harus bisa mencetak anak-anak bangsa yang mana dia itu yang kreatif bisa menciptakan suatu karyanya. Nah, pada penerapan media saya ini, anak-anak diawali oleh membuat pertanyaan. Jadi mulai dari nol pertanyaan itu mereka yang membuat bukan gurunya. Ada proses literasi di sini. Apakah ada media yang sudah jelas? Mereka butuh buku, baik itu textbook maupun internet, membutuhkan materi dari semua sumber. Sehingga ada proses literasi selain di teknologi. Kemudian ada kerjasama, mereka harus dikumpulkan di kelompok sampai nanti pengerjaannya akhir. Jadi teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau mungkin hanya penerapan BABE karena itu ke playlist sebuah website yang memang sudah jadi, itu mungkin masih belum inovatif. Tapi ketika saya kolaborasikan dengan PJBL yang mana siswa bisa menciptakan sebuah permainan, kebetulan ada 18 permainan di sini, sudah saya jelaskan di dalam buku panduannya. Jadi Bapak Ibu guru yang ingin menerapkan tidak perlu bingung. Ini permainannya maksudnya bagaimana, sudah ada rinciannya, bahkan analisis SWOT pun sudah saya tuliskan. Jadi sebelum Bapak Ibu menerapkan sudah bisa menimbang oh kekurangannya di sini, kelebihannya seperti ini. Baik, terima kasih. Tujuannya apa? Sudah dihakaikan belum Bu? Belum. Oke, jadi mungkin pulang dari sini dapat saran dari Pak Fuad. Bapak Ibu bisa menghakaikan begitu sehingga paten. Jadi kalau BABE itu punyanya Bu Dio, Beku itu punyanya Bu Dini, nanti di sorten terakhir Pak ya punyanya Pak Fajri. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk Bapak Ibu guru hebat. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke Pak Bapak Ibu Dini sama dirinya saja. Wow, banyak yang bertanya. Baik, sebelum saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, Bapak Ibu mengajukan satu pertanyaan nanti untuk ketiga panelis kita hari ini ya, Bapak Ibu langsung jadi diberikan kepada Pak Fajri, Bu Dini dan Bu Dio. Baik, mungkin dari yang tengah dulu. Saya mau yang warna merah di tengah. Ini karena yang abu ini bukan dari kelompok Ki Haji Dewantara, bukan dari kelompok Ki Haji Ahmad Dahlan, juga bukan dari kelompok Raden Ajeng Kartini. Nah, diperkenalkan dari kelompok mana ya Bu? Ya, silakan. Baik Bapak Ibu guru semua, sebelum saya memperkenalkan diri, mari kita beri apresiasi pada Bapak Ibu guru yang sudah tampil. Kita beri W, kita beri O, kita beri W lagi. Wow, beri apa sama-sama untuk 3 orang rekan-rekan guru kita yang sudah tampil. Luar biasa sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu guru semua, saya Ibu Lydia Valencia dari kelompok 9, Sultan Kabir Ali Sabana. Apa yang baru saja kita lakukan tadi Bapak Ibu itu adalah bentuk sebuah dukungan, namanya teacher support teacher ya Bapak Ibu ya, karena tidak mungkin Indonesia ini bagus kalau cuma 1 orang guru, tetapi jika semua guru bergandengan tangan untuk membesarkan Indonesia, maka Indonesia akan semakin kuat. Baik, begini pertanyaan saya. Karena ibu saya adalah guru pamong, jadi mohon izin ini pertanyaan hanya untuk Pak Faizi. Iya. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan adalah Pak Faizi, guru pamong PPG prajabatan atau PPG dalam jabatan?
Kalau lihat dari tadi. Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Baik, pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Sebagai seorang guru pramuka ya Pak ya, tadi saya melihat aplikasi yang Bapak buat itu keren sekali ya, luar biasa, pasti penuh jerih payah karena ada jerih payah dan kerja keras di belakang hasil yang Bapak buat tadi. Pertanyaannya, apa dampak inovasi yang Bapak buat terhadap mahasiswa PPG yang Bapak bimbing? Dan yang kedua, bagaimana indikator bahwa mahasiswa PPG yang Pak Faizi bimbing itu terhadap inovasi yang Bapak buat sudah memberikan mereka insight baru dalam praktek lapangan mereka. Terima kasih. Baik. Dari Ibu, mohon maaf. Saya Ibu Lydia Malaysia dari Sumatera Selatan. Oke, dari Sumatera nih. Baik, terima kasih Bu Lydia. Silakan Pak Faizi dulu menjawab. Dampak terhadap mahasiswanya Bapak gitu. Karena Bapak sebagai guru pamong begitu Bapak, silakan. Pertama saya masukkan lomba ini sebetulnya ada surat keterangan ataupun ada sertifikat sebagai guru pamong membuat ya. Saya kebetulan dua-duanya saya ada 2 LPTK, mohon maaf. Saya sebetulnya 2 LPTK juga Pak. Bukan cuma 2 Prajab dan Danjab, tapi juga saya 2 LPTK. Pertama Untirta, kedua UPI Bandung. Saya 2 LPTK. Jadi kalau ditanya dampak terhadap mahasiswa, oke, saya coba rangkum. Dampaknya terhadap mahasiswa alhamdulillah 1 positif jelas, 2 bermakna, 3 bermanfaat. Kenapa positif? Karena mohon maaf ya, mahasiswa PPG yang sudah saya bersamai, yang sudah bersamai dengan mereka, sudah tersebar ke beberapa jadi P3K Pak Bu. Saya sebut saja saya ada di Tanjung Bintang, Lampung, itu masuk PPG saya. Memang secara bukti visual harusnya kita menayangkan mengenai testimoni dari yang bersangkutan. Ya. Tapi dampak ke mahasiswa yang jelas positif itu, kita ini mencoba mengambil kesimpulan. Jadi saya mempraktikannya itu di sekolah saya. Kenapa? Karena tidak mungkin mempraktikan itu di saat kita bertugas sebagai guru pamong. Kenapa? Waktunya tidak ada. Ya, waktunya tidak ada. Kenapa? Karena kan lomba yang sekarang dengan yang kemarin itu saya mengambil kesimpulan dari hasil pembelajarannya saja dengan mahasiswa. Jadi berbagai masalah yang timbul kita diskusikan, lalu mereka praktikkan masing-masing di sekolah masing-masing. Memang tidak semua tapi mayoritas. Nah di situ Pak Bu diterapkan short movie itu akhirnya yang diterapkan, yang untuk dilombakan itu adalah yang saya praktikkan langsung. Saya ambil kesimpulan. Kenapa? Karena kalau yang dengan mahasiswa, satu waktunya sudah lewat Bu, dan dokumentasinya mungkin tidak memungkinkan jika untuk dibuktikan di sini nanti. Karena kan sudah waktunya lewat. Saya tahun 2022, 2023 berlanjut. Sementara lomba ini kan 2024 ini Bu. Artinya saya mencoba menerapkan yang baru di tempat yang saya baru supaya bukan katanya gitu. Begitu Pak. Oke, jadi posisinya ini yang 2024 Bapak sebagai guru pamong di 2022 dan 2023 begitu. Betul. 2024 Bapak tidak Sudah tidak ada gitu. ada Pak, masih ada. Maksudnya untuk yang saya itu bertugasnya itu Bu. Iya. Kalau sekarang menyukin ya. Oh iya. Kalau sekarang menyukin gitu. Tidak ada guru pamong gitu. Oke. Baik, mungkin di guru tertentunya begitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk prajabatan masih ada, calon guru masih ada guru pamong. Kebetulan mohon maaf prajabatan saya memang sekarang sudah tidak. Oke. Hanya menguji ujinya saja. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu terima kasih atas antusiasnya. Kita lanjut ke Pak Profes. Silakan Pak Bas bertanya. Silakan. Saya akan bertanya pendek, jawabannya juga pendek saja ya, 1 menit ya. Saya timer ini. Oke. Kira kurang lebih 1 menit. Dan pertanyaan ini untuk ketiganya. Pertanyaannya begini, menurut Bapak Ibu, masalah apa yang paling urgent yang Bapak Ibu hadapi untuk meningkatkan capaian hasil belajar siswa Bapak Ibu, dan pemecahannya apa? Kurang lebih 1 menit ya, silakan. Oke, saya mau mulai dari Budio dulu. Silakan Budio. Bismillah, terima kasih Bapak. Masalah yang paling urgent karena saya tinggalnya di Sidoarjo, kalau fasilitas masih insya Allah semuanya ada, jadi jelas penggunaan HP itu
itu yang menjadi salah satu masalah yang luar biasa, sehingga saya tidak menyetop mereka tapi menawarkan desain pembelajaran baru ini, yang mana mereka suka itu saya berikan case, tapi tetap di koridor mata pelajaran yang saya beri juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya begini. 25 detik. Oke, masalah yang terjadi di sekolah saya itu, di kelas saya khususnya, yaitu di tingkat kemampuan mereka dalam memahami materi IPAS. Karena IPAS ini materinya sangat luas gitu. Jadi saya membuat pembelajaran, desain pembelajaran ini menggunakan media pembelajaran buku sehingga mereka bisa belajar materi IPAS ini dengan menyenangkan dan juga mereka tidak menganggap bahwa IPAS itu sulit dan banyak hafalannya seperti itu. Baik, terima kasih. Udah mau detik Pak? Oh iya. Berarti nanti Pak Fajin nambah 5 detik ini jajan. Silakan Pak Fajin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang jadi masalah utama adalah 1 dari siswa, 2 dari guru, 3 dari lingkungan sekitar. 1 siswa. Siswa itu bagaimana mereka mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan Bapak Ibu. Maka saya munculkan Visioner Tera. Yang kedua, dari guru, unsur kompetensi guru ini banyak memerlukan kompetensi, penambahan kompetensi dan lain dari sisi teman-teman guru. Makanya di sini perlu yang namanya pengawalan dengan penciptaan inovasi pembelajaran di Sobat Lentera seperti ini. Yang ketiga dari lingkungan. Lingkungan ini berbagai macam, ada fasilitas dan lain-lain. Tapi itu bukan alasan, karena memang kita ini pada dasarnya memanfaatkan aset yang ada. Kan di guru penggerak juga ada begitu. Kita harus memanfaatkan aset yang ada. Ya, begitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu, itu saja jawaban singkatnya. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Bas? Aman? 49 detik. Oke. Ya, tapi saya komentar ya. Saya senang sebenarnya, tapi saya tidak tahu apakah benar terjadi di kelas Bapak Ibu atau tidak. Saya senang karena Bapak Ibu tidak ada yang mengatakan bahwa masalahnya itu terkait dengan pertama motivasi siswa, yang kedua adalah students engagement. Student engagement mendorong Pak, kali keterlibatan ya. Karena kalau penelitian saya, karena mungkin karena saya orang bahasa Inggris ya. Project yang saya tahu lah, bringing happiness to language classroom. Ini kalau bahasa Inggris juga ya. Ini masalahnya motivasi, kemudian anxiety dan engagement. Tapi Bapak Ibu tidak ada yang mengatakan itu, dari saya senang. Semoga siswa-siswanya memang motifnya tinggi, kemudian antusias, seperti yang bagus, kemudian happy kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bas. Baik, kita kembali lagi ke audiens yang mau bertanya. Saya langsung menunjuk Bapak kacamata sebelah kiri saya karena dari tadi tangannya ke atas terus ya. Ini dari kelompok mana ini Pak? Yang pasti bukan dari ketiga kelompok. Oke, saya akan memilih yang bukan dari ketiga kelompok ini. Silakan Bapak. terima kasih atas kesempatan. Ada sih, tapi aku nggak terlalu aktif. Facebook Pak. Izin Bapak Ibu, saya dari kebetulan kelompok 4 Hasim Asrahi menyampaikan pertanyaan. Nanti aku share ya. Fokusnya kepada Pak Fajin dulu. Kebetulan kami ini harus tiga-tiganya Pak, kalau tidak saya ganti Pak. Oke. Baik. Yang pertama untuk Pak Fajin, yang kami ketahui untuk kategori guru pamung itu dalam jurnis pada saat memasukkan pemilihan kategori, di situ sudah jelas ditayangkan bahwa kategori inovasi guru pamung. Artinya yang dilakukan adalah inovasi apa yang dilakukan si guru pamong dalam pendampingan kepada mahasiswanya. Nah itu. Nah ketika melihat tayangan Pak Fajin tadi, mohon maaf dengan sangat, itu lebih arahnya ke siswanya, bukan kepada mahasiswanya. Sehingga sampai ke tahap hasilnya pun lebih berdampak ke siswanya, bukan kepada mahasiswa. Jadi itu poin yang mungkin mohon maaf Pak Fajin, apakah di sini ada miss atau apa, tetapi saya tidak melihat poin apa inovasi yang digunakan oleh Pak Fajin dalam pendampingan kepada mahasiswa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, buat ibu ini yang saya catat adalah beku ya. Beku, betul. Ya, benua dalam bungkus. Nah, kembali lagi karena di sini kita dalam inovasi, kategorinya inovasi. Nah, sebenarnya saya
saya bingung antara ketika kita diberikan mengikuti kategori lomba inovasi, tetapi inovasi yang kita berikan adalah pemanfaatan, bukan inovasi. Itu yang saya bingung, apakah ini masuk kategori inovasi atau pemanfaatan? Karena rata-rata Bapak Ibu yang menggunakan menggunakan media itu tadi ya, apa yang pakai gawai, apa tadi namanya? Google Lens. Ya, Google Lens. Itu kalau menurut saya itu lebih ke pemanfaatan ya, bukan ke pengembangan. Nah, sementara yang kita pahami di sini adalah bagaimana guru itu berinovasi. Kira-kira apa pengembangannya? Apa yang digunakan? Mungkin sudah ada Google Lens, tetapi lebih dikembangkan lagi. Itu yang saya pahami tentang inovasi. Nah, begitupun dengan Babe tadi, mungkin sama seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dari dulu. Sebetulnya saya ingin ini juga Bapak nyangga ya. Kenapa saya nyangga? Pertama, kita itu kan guru pamong itu kan bukan hanya terlibat ya, bukan hanya di kelas, tapi kita terlibat juga di luar. Nah, saya tadi sudah sampaikan apa inovasi saya jelas di Shorten di Tera, aplikasi berbasis Android ini. Dari mana saya temukan? Dari praktik saya dengan mahasiswa di kelas saat saya dengan raja belajar itu ya. Nah itu pertama Pak. Kenapa tidak mempraktikkan sesuai katakanlah sesuai radio yang ada di awal gitu Bapak. Justru kalau hemat saya itu juga bagian dari tugas guru pamong. Hanya saya lebih up to date menerapkannya. Kenapa? Karena proses pembimbingan dengan mahasiswa sudah lewat, sudah tidak ada. Artinya apa? Jika saya tayangkan paksakan, hasilnya tidak akan maksimal. Makanya lebih up to date saya praktekkan langsung. Tapi sudah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya Pak. Terima kasih Pak Bastin. Terima kasih Pak Fajid. Selanjutnya Megawati. Inovasinya. Terima kasih Bapak atas pertanyaan dan juga sarannya. Inovasinya yang saya buat ini, saya mengemas media pembelajaran itu dalam bentuk buku dan juga memang memanfaatkan. Aku nanti share ya, soalnya aku lupa. Iya, aku jarang main IG. Mainnya di Facebook Pak. Kalau saya nggak punya Facebook. Oh iya. TikTok. TikTok sih ada. Saya nggak punya. Follow di TikTok juga. Oh ada TikTok juga. Pengikutnya sudah ribuan. Di kelas itu lebih menarik Ini dan nama juga Megawati. tidak bosan dalam belajar. Nanti Mbak Ajeng Serta cari aku, kalau aku kan jarang nemuin ada. memahami pembelajaran IPAS itu Konten bisa kreator lebih, jangan di tercapai. Iya, benar. Aku daftar konten kreator tapi tidak ada Anak-anak itu merasa lulus. bahwa IPAS itu Harusnya di Jambore. Nah makanya ini lagi pengen banyakin follower, lagi mau buat konten. Ini saya follower gratis. Enggak lah. Aku daftar GKK, jadi berangkat lagi tanggal 4. Oh gitu. Iya deh. Jadi kalau semua GKK lulus batch 2. Iya. Enggak, batch pertama kayaknya. Aku butuh banyak follower. Jadi gara-gara pengen GKK, jadinya baru buat TikTok. Iya sama. Aku cuma kayaknya modalnya di Facebook doang. Iya. Soalnya yang kayak IG itu satu doang postingan. Nah, di mana sebenarnya Sekarang jadi baru mulai pengen buat konten. Oh gitu. jadi Keren banget. Saya lihat kontennya. pada akhirnya itu seperti kuisis. Nanti aku bikin keluar dari sini ya. Tapi saya Banyak video-video yang belum dengan dia. PJBL yang mana menghasilkan suatu desain pembelajaran yang baru dan inovasinya di mana saya menggiring anak-anak untuk menciptakan sebuah permainan dan itu nanti dimainkan oleh anak-anak juga. Jadi dari anak-anak untuk anak-anak. Jadi jangan berpikir bahwa inovasi itu harus Kan jadi enak, siapa kan nggak jadi bisa, banyak saya itu. sendiri atau harus yang paling canggih. Justru kita bisa inovatif ketika karya kita itu bisa diterapkan pada semua bertemu jenjang, sama Pak semua Fajin mata, di dapat FB. bisa Kemarin dirasakan aku oleh lihat orang yang Pak Fajin. Oke, baik Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu kepada Pak Fajid, Bu Dini dan Bu Dio. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin atas partisipasi aktifnya. Tentunya jawaban tadi dari para sekarang tentu memberikan banyak sangat berharga bagi kita semua ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada penghujung acara sharing
yang pada Januari ketika hebat ini Bapak Ibu. Tadi kalau Bapak Ibu cermati semua, ketiga best practice ini tentang penerapan dan penggunaan teknologi. Jadi dalam pembelajaran begitu. Yang tentunya tadi bagaimana guru yang hebat tentunya tidak hanya menguasai teknologi saja Bapak Ibu, tetapi juga mampu untuk mengintegrasikannya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita belajar bahwa teknologi itu tentunya bukan hanya sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai pembelajaran yang lebih relevan, inklusif dan bermakna. Yang tentunya dengan strategi yang tepat, teknologi mampu untuk menjembatani ya Bapak Ibu dan membuka peluang pembelajaran sebelumnya yang mungkin agak sulit untuk tercapai. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, mari kita jadikan pembelajaran hari ini tentunya sebagai inspirasi untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan terbaik bagi generasi mendatang. Dengan semangat tentunya kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan menuju pendidikan yang lebih adaptif dan maju Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, kepada Bapak Ibu penilai dan hadirin yang telah mengikuti sesi ini dengan antusias. Sekali lagi Bapak Ibu kita beri aplaus untuk Pak Haji, Bu Ini dan Bu Ini.